괜찮은 것 같은데. 아니야. Halo brother, apa kabarnya? Kembali lagi dengan saya Bray Conan yang akan menceritakan sebuah alur film untuk bisa menghibur brother-brother semuanya. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film dari Korea Selatan dengan judul The Cursed Lesson, di mana kisahnya akan berfokus pada seorang model yang popularitasnya tersisihkan oleh karena faktor usia. Dan ketika para dokter kecantikan sudah tidak bisa membantunya lagi, akhirnya ia melakukan jalan pintas yang tidak biasa. Di awal film kita akan diperlihatkan dengan dua orang petugas polisi yang tengah memeriksa sebuah apartemen. Di sana mereka menemukan seorang wanita yang tengah menikam seseorang menggunakan sebilah pisau. Dan pada saat itu para polisi ini mencoba untuk membujuknya agar berhenti, namun tiba-tiba ya, inilah Kundalini. Kisah ini akan berfokus pada seorang wanita bernama Kim Hyo Jong. Ia berprofesi sebagai seorang model dan saat ini dirinya tengah melakukan sesi jepret-jepret. Saat itulah ia dinilai terlalu tua untuk menjadi model produk kecantikan yang pasarnya merupakan perempuan umur 20 tahunan. Sehingga dirinya pun harus tergantikan oleh gadis lain yang lebih memiliki paras muda dan juga masih kencang tentunya. 마음에 안 든다고 컴플레인을 하네. 너 지금 어디야? 너 시간 괜찮아? 시크하고 도시적인 이거죠. 이게 우리가 찾던 이미. 아, 역시 탁월한 안목이시 필요하실 줄 알았어요. Seperti pada wanita keumumannya, ketika dibilang, kamu gendutan ya sekarang, hal itu pun lantas menjadi beban pikiran Hyo Jong. Di lain sisi kita juga akan diperkenalkan dengan seorang detektif, panggil saja Ujang. Beliau kini tengah diberi tugas untuk mengusut tuntas kasus pembunuhan yang melibatkan seorang wanita dan diketahui kini si wanita tersebut tengah tak sadarkan diri di rumah sakit. 앞집 사는 노부부를 살해하고 자살 시도를 했어. Pada keesokan harinya di sebuah galeri seni, Hyo Jong bertemu dengan teman satu profesinya. Temannya itu juga mengetahui jika Hyo Jong kini tengah memiliki sesi pemotretan. Namun Hyo Jong gengsi untuk mengatakan apa yang terjadi sebenarnya dan beralasan bahwa ia menolak pekerjaan tersebut karena tidak suka dengan produknya. Saat itu Hyo Jong sedikit sepak dan hal itu diketahui oleh temannya. Hyo Jong pun mengatakan jika akhir-akhir ini dirinya selalu bermimpi buruk dan seperti di Indonesia, ternyata di Korea juga ada mitos tertentu, di mana temannya itu menyarankan untuk menyimpan sebuah pisau di balik bantal saat tidur agar bisa terhindar dari mimpi buruk lagi. Dan pada momen tersebut dirinya tidak sengaja melihat gadis yang menggantikannya tadi. 너도 밑잡아 본 적인데 한번 해봐. 또 이렇게 했더니 진짜 그다음부터 갑이 안 나. Sudah menjadi rahasia umum agar tetap molek dan memiliki bodi seperti gitar Spanyol, seorang perempuan harus menjaga badannya dengan olahraga. Begitupun dengan Hyo Jong yang kini tengah berada di tempat fitness. Saat itu dirinya kembali bertemu dengan si gadis itu lagi dan merasa terpanasi dan tak mau kalah. Ia pun mencoba untuk mengimbanginya. Pada saat itulah si gadis itu menyapanya serta mengajaknya untuk nongkrong bersama dan diketahui ternyata ia adalah teman satu SMA-nya dahulu bernama Gayong. Karena merasa pangling atas perubahan drastis yang dialami Gayong, di mana saat sekolah dahulu Gayong ini terlihat kuuleun dan bahkan begitu caludih lah. Tapi kali ini yang dihadapannya adalah seorang yang sangat muda dan begitu eksotis yang padahal satu usia dengannya. Dengan rasa penasaran yang bergejolak dicampur iri dengan kecantikannya itu, Hyo Jong pun menanyakan tentang perawatan apa dan di rumah sakit mana Gayong melakukan operasi plastik. Karena hal itu rupanya sudah menjadi rahasia umum dilakukan oleh wanita di Korea. Namun Gayong membantah hal itu dengan memberikan sebuah kartu nama tempat pelatihan yoga.
Dengan perasaan yang tidak percaya, masa iya dengan yoga saja bisa mempercantik kulit wajah jadi glowing dan mempesona? Hyo Jung pun menganggap jika Gayong ini enggan untuk memberitahunya karena tidak ingin tersaingi olehnya. Namun saat itu Gayong mengatakan jika itu bukanlah tempat pelatihan yoga biasa. 그날 보니까 꽤나 확실한 변화를 느끼게 될 거야. 해봐. 그러지 말고 Pada keesokan harinya, Hyo Jung pun menemui dokter kecantikan langganannya untuk melakukan perawatan lagi pada wajahnya. Namun kali ini si dokter itu menolaknya dengan pertimbangan efek samping yang akan diterima setelahnya pada kulit wajah Hyo Jung. Pasalnya ia sudah melakukan hal tersebut beberapa kali, jadi mungkin ini sudah mentok. Karena sudah sangat frustasi dan tak ada cara lain untuk membuat tampil cantik kembali, akhirnya pada momen yang tidak sengaja itu, dirinya menemukan cara terakhir, yakni mendatangi tempat pelatihan yoga yang dimaksudkan Gayong. Saat di perjalanan, ada beberapa polisi yang tengah mengidentifikasi penemuan mayat di pantai. Dan menurut si Mamang Grab, jika pantai tersebut sering memakan korban yang diakibatkan oleh derasnya air di sana. Sekilas Hyo Jung pun melihat tangan dari mayat yang tengah digotong oleh petugas itu, dan di tangan itu ada sebuah gelang yang ia kenali, namun hal itu ia hiraukan karena mungkin saja orang lain juga memilikinya. Kini Hyo Jung pun sudah sampai di tempat pelatihan yoga yang dimaksud, dan ternyata di sana sudah ada 3 wanita lainnya yang juga akan mengikuti pelatihan, di mana para peserta itu memiliki tujuan yang sama, yakni ingin menjadi cantik. Dan untuk itu, mereka pun harus mengikuti aturan yang sudah diterapkan di tempat tersebut. 일정한 시간에만 수련 끝날 때까지 지켜야 할 규칙들이 몇 개 적혀 있을 거예요. 입니다. 그때 뵙죠. 와 차만 가능합니다. Ketiga para peserta tersebut ternyata sama seperti Juyong yang frustasi untuk bisa cantik. Dan mereka juga mengetahui tempat ini karena direkomendasikan temannya yang sudah terlebih dahulu ke sini. Wanita berponi ini bernama Kim Ji Won, sedangkan wanita yang memakai lekmong ini adalah Kang Myeon. Ia adalah seorang atlet bela diri, dan ini adalah Young Jena, yang ternyata adalah seorang artis. 근데 걔 진짜 예뻐지고 살 속눈썹 치고 오긴 했는데. Pada sesi pertama latihan sore hari, mereka dipersilahkan untuk meminum terlebih dahulu secangkir teh yang sudah disediakan, yang mana hal itu merupakan salah satu keharusan yang dijalani para peserta sebelum melakukan latihan. Dan pelatih yoga ini bernama Eugene. Saat itu ia menjelaskan sedikit tentang kundalini yang dimiliki semua orang tanpa mereka sadari bahwa jiwa dan alam semesta adalah kekuatan yang tidak bisa dicapai oleh ilmu pengetahuan. Dan latihan kali ini untuk membangkitkan mata ketiga mereka agar bisa menyaksikan kekuatannya yang mewujud pada kecantikan abadi pada diri mereka. 지금부터 수련을 절대로 눈을 감고 Meditasi pun berjalan lancar dan pada saat malam harinya, Hyo Jung yang berada di kamar tiba-tiba mendengar sesuatu dan saat ditengoknya keluar kamar, ya, fenomena tersebut pun langsung Hyo Jung laporkan kepada pria yang diketahui adalah asisten si Eugene pada pagi harinya. Namun pria tersebut malah mengatakan jika apa yang dia lihat itu adalah salah, sambil memperlihatkan adegan menelan bulat-bulat telur puyuh yang justru itu membuat Hyo Jung ngahuleng. 그것도 Di tempat lain, polisi yang mendalami kasus pembunuhan kini tengah menggeledah apartemen pelaku yang diketahui bernama Bora. Pada saat itu mereka mendapatkan pria yang berada di foto kamarnya. Namun pria tersebut mengelak jika disebut pacar karena hubungannya hanya sebatas pekerjaan bisnis belaka.
Diketahui jika si Bora ini merupakan pekerja di sebuah bar dan cukup populer pada masanya. Bahkan ia pernah mendapatkan puluhan ribu dolar dalam sehari. Namun akhir-akhir ini dirinya sedikit terganggu dengan banyaknya gadis pendatang baru yang lebih muda dan menarik perhatian banyak mata pria, sehingga hal itu membuat pemasukannya menurun drastis dan ia pun tertekan. Namun pada suatu ketika dia kabarnya mengikuti sebuah kelas yoga, lalu kembali dengan tubuh dan juga wajah yang sangat berbeda. Tanda-tanda kokoloten dan lemak pada tubuhnya pun menghilang. Tapi pada saat itu pula sikapnya mulai aneh, di mana dirinya mengaku sering melihat hantu, ular, dan ngomong-ngomong cakra. Karena itulah si pria itu memutuskan untuk tidak menghubunginya lagi karena takut. 선배님, 정보라 시켜놨다는데요? 잘 나가는 룸사롱 선수였어요. 그때는 와. Kembali ke pusat latihan karena Kim Ji-won yang belum terbiasa dan tubuhnya yang kaku tiba-tiba terjatuh dari latihannya. Saat itulah dirinya dibantu oleh Yujin untuk mengatasi permasalahannya. Ia pun diminta untuk mendatanginya nanti malam dan berlatih berdua dengannya. Dan saat malam hari itu tiba, Ji-won pun memenuhi ajakan Yujin untuk berlatih secara pribadi dengannya. Dan seperti biasanya, Kim Ji-won pun diminta terlebih dahulu untuk meminum teh. Namun kali ini bukan teh sembarangan teh, di mana rasanya lebih pahit dan katanya teh itu untuk membantu menenangkan pikiran, tubuh, dan juga mental. Terlebih lagi teh ini bisa juga membantu untuk membuka mata ketiganya si Ji-won. Dan setelah itu... 눈을 뜨는데 도움을 줄 거고. Sementara itu di kantor polisi, Bora yang kini sudah siuman pun akhirnya diinterogasi. Saat ditanya terkait pembunuhan, ia malah memberikan keterangan yang sangat membingungkan, di mana Bora mengatakan jika dirinya sudah hampir mencapai puncak Kundalini, namun menurutnya ada yang mengincar jiwanya. Mereka itu siapa dan dari mana tidak jelas dan tepuguh, yang akhirnya membuat sesi tanya jawab itu diakhiri dengan cepat. Namun saat detektif Ujang ini hendak keluar, si Bora ini malah berteriak sambil menitikan air mata, yang mana itu merupakan tanda entah kakehel ataupun sudah tidak kuat lagi dengan apa yang dialaminya. Bora pun menceritakan jika awalnya ia berpikir tengah berhalusinasi karena efek diet yang parah, tapi itu terus berlangsung dan hantu yang ia lihat itu terus berbisik, yang mana sekarang pun Bora merasakan sentuhan lembutnya itu. 명상을 하다가 그 속삭임 때문에 정말 죽을 것만 같았다고. Lagi-lagi ceritanya tidak mudah untuk dimengerti dan tidak masuk akal, padahal sudah jelas jika si Bora ini adalah yang menikam dan membuat tetangganya tewas. Pada pagi harinya terlihat ada perubahan pada diri Ji-won, yang mana penampilannya kini begitu cerah dan gerakannya lebih luas dari sebelumnya. Bahkan sikapnya juga tampak percaya diri atau lebih kesongong tepatnya. 원래 잘했던 거 아니야? 될지 모르겠는데 네? 어떻게 된 거예요? 스승님께서 그러셨어요. 그때 자신의 한계를 뛰어넘는 느낌? 스승님? Pada sore harinya, Hyojong pun yang bosan karena tidak ada aktivitas berkeliling mencari udara segar. Dan pada saat itu, dirinya menemukan sebuah tanaman yang tengah dijemur di atas nyiru. Tanpa diduga ada seorang pria yang keluar dari mobil tersebut dan mengusirnya. Karena menurutnya itu adalah tempat yang merupakan area terlarang untuk para peserta. 외부인이 오면 안 되는 곳이에요. Pada malam harinya, Hyojong pun kembali terbangun karena mendengar suara aneh lagi. Tiba-tiba, pintu kamar terbuka sendiri dan Hyojong yang penasaran pun memeriksanya. Dan pada saat itu, ada seorang gadis yang melayang di udara dan tiba-tiba... Hal serupa pun dialami oleh Minyon, yang mana ia diserang seorang pria di tempat latihannya. Dan anehnya, tiba-tiba mata pria tersebut berubah, dan alhamdulillahnya itu hanyalah mimpi.
Keesokan paginya, mereka kembali berlatih seperti biasa, dan setelah latihan, Minyon menyadari luka di bahu Jiwon dan menyuruhnya untuk segera memeriksanya dengan menemui dokter. Namun hal ini justru membuat Jiwon salah paham dengan menuding jika ia berencana ingin menyingkirkannya dari latihan tersebut karena faktor iri hati, yang padahal mereka tidak tahu saja apa-apa dengan Kundalini. Di kantor polisi, detektif Ujang pun sedikit mendapatkan informasi terkait Kundalini dari Google yang didapatkan bawahannya. Semakin dipelajari, mereka pun semakin bingung. Di mana informasi mengatakan jika Kundalini ini adalah suatu proses yang harus dilewati seseorang, di mana bahasanya digambarkan dengan seekor ular yang melewati cakra kelima di dekat jakun akan menjadi naga. Dan jika melewati cakra di dahi, itu mendapat bola naga atau Dragon Ball. Dan jika melewati cakra ketujuh, mereka akan masuk pada level Santo. Dan semua itu bisa dicapai melalui meditasi dan yoga. Atas informasi tersebut, mereka pun menduga-duga jika Kundalini ini kemungkinan ada kaitannya dengan sebuah aliran sesat baru. Lanjut ke tempat latihan, kali ini lebih menyeramkan lagi, di mana Hyojong yang sedang berendam tiba-tiba diserang oleh seorang wanita berpakaian merah yang muncul tiba-tiba dari air, yang ternyata itu hanyalah mimpi belaka. Karena sudah tidak tahan dengan apa yang dialaminya, ia pun izin untuk keluar dari tempat itu dengan alasan dia mendapatkan banyak kunjungan dari mendiang temannya setiap malam. Namun Yujin berkata itu hanyalah sebuah fenomena di mana mata ketiganya sudah mulai terbuka dan sedikit lagi akan mencapai Kundalini. Sehingga dirinya nanti akan melihat dunia lain yang ada di sekitarnya. Tapi apapun itu, keputusan tetap ada di tangan Hyojong. Karena tekadnya yang sudah bulat untuk pergi, dan pada saat itulah dirinya tiba-tiba melihat sesuatu pada wajahnya di cermin. Lah, kok tampak muda? Dan ia pun mulai terbuai yang kemudian mengurungkan niatnya untuk pergi. Perubahan Hyojong ini pun disadari betul oleh Jena yang memperhatikannya dari pinggir, dan pada saat melakukan gerakan tertentu, tiba-tiba 뜻과 정수리가 saat itu Kim Ji-won yang merasa kedinginan pun diberi motivasi oleh Yujin dan meyakinkan dirinya untuk tetap bertahan jika ingin menjadi cantik. Dan diketahui fakta jika kedua orang ini telah merencanakan sesuatu untuk Ji-won. Di luar, Jena membahas tentang Hyojong yang mendapatkan perubahan hanya dalam sehari, dan tentunya itu membuat dirinya penasaran apa yang sebenarnya terjadi padanya. Dan panjang umurnya, orang yang tengah dibicarakan tersebut datang. Namun belum sempat Jena bertanya, Yujin datang dan mengatakan jika mereka tidak perlu cemas karena Ji-won dalam kondisi baik-baik saja. Di tempat lain saat ini, detektif Ujang dan bawahannya tengah mendapatkan informasi baru, di mana terdapat sebuah artikel tentang gua ular yang ditetapkan sebagai monumen alam sejak tahun 1992. Di sana dikatakan jika dulunya gua tersebut terdapat ular besar dan masyarakat pada saat itu kerap memberikan persembahan berupa anak perawan. Hal itu pun menambah kecurigaan mereka berdua jika cerita tersebut ada kaitannya dengan kasus yang didalaminya kini. Terlebih letak studio yoga tersebut juga berada tepat di sebelah gua ular yang dimaksud. Dan kini mereka pun pergi untuk mencari tahunya. Kini Jena yang belum mendapatkan jawaban dari rasa penasaran dan keiriannya terhadap apa yang dialami Hyojong langsung menemui Yujin untuk menanyakan dan memintanya melakukan juga padanya. Sehingga ia pun mau tidak mau untuk mengikutinya agar bisa memberikan pelatihan khusus kepadanya pada malam ini. Singkat cerita, malam pun tiba. Hyojong lagi-lagi dihantui gadis berbaju merah. Kali ini si gadis dengan begitu sangat frontalnya menunjukkan bebengetannya langsung. Dan ternyata itu juga adalah sebuah mimpi. Anjing, mimpi wae.
Hyojong yang benar-benar parno kini mendengar sesuatu. Dan lagi-lagi pintu terbuka sendiri yang seolah mengundangnya supaya untuk memeriksanya. Ia pun mengikuti pusat suara yang ternyata dari ruang latihan. Yang dimana pada saat itu dirinya menemukan Jenna dengan kondisi tak sadarkan diri dan telanjang bulat. Ia pun langsung membawanya ke kamar dan saat sadar Jenna begitu ketakutan karena mengingat apa yang sudah terjadi kepadanya. Keesokan harinya, Hyojong pun yang masih kepikiran dengan apa yang terjadi malam tadi, tiba-tiba menoleh ke arah dapur dan memandangi pisau yang dimana hal itu mengingatkannya kepada perkataan temannya untuk menyimpan pisau di bawah bantal. Di tempat lain kini detektif Ujang dan juga bawahannya tengah berada di depan sebuah tugu, di mana mitos yang beredar jika tugu tersebut adalah peninggalan dinasti Chosun, yang mana ceritanya ada seorang hakim yang baru diangkat, di mana dirinya telah membunuh seekor ular raksasa di gua itu. Setelahnya seekor dukun memberitahunya agar tidak melihat ke belakang dan terus berlari ke kastil. Tapi anehnya, hujan darah tiba-tiba muncul yang membuatnya tidak sengaja menoleh ke belakang dan merubahnya menjadi sebuah tugu. Dan itu tugunya. Di studio, Jenna menemui Yujin dengan maksud untuk menceritakan kejadian yang dialaminya semalam. Namun saat itu, dirinya mengurungkan niatnya setelah melihat mata asisten si Yujin yang diketahui adalah si pria ular yang mengenceritnya semalam. Kini si Jenna pun mengaku pada Hyojong jika dirinya selalu melihat seekor ular besar dan meyakini bahwa studio itu benar-benar terkutuk. Namun Hyojong mencoba untuk menenangkannya, yang padahal ia sadar betul jika yang dialami selama ini dialami juga oleh Jenna, tapi masih antara percaya tidak percaya. Di kamarnya, Hyojong kembali dihantui sosok gadis berbaju merah, namun kali ini bukanlah mimpi. Si gadis itu mengatakan jika dia tidak berbohong. Dan saat itu, Hyojong diingatkan pada suatu momen di SMA. Kala Gayong dipitnah telah mengambil gelang yang padahal gelang temannya itu diambil oleh Hyojong. Hyojong pun langsung dicekik, peristiwa itu terjadi sangat begitu nyata, bahkan si gadis berbaju merah itu kini sudah ada di atasnya. Dan... di lain sisi, Minyon yang kini sedang berlatih di kamarnya tiba-tiba didatangi Jiwon yang tergopoh-gopoh dan tengah ketakutan karena melihat ular yang kerap menghantuinya. Minyon mencoba menenangkannya dan menyuruhnya untuk tidur di ranjang. Dan saat menutup jendela, lampu tiba-tiba mati dan Jiwon pun sudah dalam keadaan berdiri. Di mana kini ia melakukan sebuah pose yang bukan atas kehendaknya sendiri dan tiba-tiba... kembali ke Hyojong, di mana dirinya kini begitu sangat ketakutan karena masih mendengar suara yang mengganggunya. Ia pun kini tengah berjaga-jaga dan tiba-tiba bayangan perempuan berbaju merah itu muncul lagi yang semakin membuatnya histeris sehingga ia pun membabi buta menusuknya namun lagi-lagi menghilang. Karena rasa takut yang semakin menjalar, ia pun berlari ke ruang latihan. Namun di sana dia melihat pria pembantu yang ia temui di mobil tadi tengah menjamah Yena dan pada saat itu Yojin pun menanyakan apa yang membuatnya begitu lama sedangkan mereka sudah menunggunya yang padahal tidak ada siapa-siapa di sana. Lantas Hyojong pun menanyakan di mana teman-teman yang lainnya dan menurut Yojin mereka semua sudah mencapai puncak Kundalini. Sambil muncul mata di dahinya seperti ciri-ciri Dajjal dan tanpa banyak cincong Hyojong pun langsung menusuk matanya. Mamam.
Kini dari belakang hantu gadis berbaju merah itu muncul lagi karena Hyojong yang sudah kepalang nafsu hendak menikamnya. Namun tiba-tiba dia ambruk begitu saja yang tanpa diketahui sebabnya. Tapi saat itu samar-samar dia melihat ada dua pasang kaki yang melangkah mendekatinya dan kemudian ia pingsan. Saat tersadar, ia mendapatkan dirinya tengah terborgol pada sebuah kasur di rumah sakit dan pada saat itu muncullah detektif Ujang yang ternyata dua pasang kaki itu adalah mereka yang datang ke tempat pelatihan yoga tersebut. Hyojong pun lantas menanyakan perihal si pelatih Hyujin apakah sudah ditangkap atau belum. Namun ia mendapatkan jawaban jika tepatnya si Hyujin itu sudah ditemukan dalam keadaan tewas. Begitupun juga dengan si pria asisten ditemukan tewas di sebuah ranjang dengan luka gorokan di leher. Pun staf wanita yang ditemukan tewas ditikam pisau dapur. Hyojong sadar betul jika cerita itu mengarah padanya. Namun Hyojong langsung mengelak jika bukan dirinya yang melakukan itu semua, melainkan itu atas perbuatan si wanita pelatih dan si Gayong. Lalu detektif Ujang pun memperlihatkan sebuah foto di mana itu adalah Gayong. Namun menurut beliau itu adalah Seohye yang merupakan model yang menggantikan Hyojong. Dan beliau pun menunjukkan foto Gayong yang sebenarnya yang merupakan teman satu SMA-nya dulu. Dan ternyata itu adalah seorang ibu-ibu yang jelas Hyojong tak mengenalinya dan tak pernah bertemu dengannya. Hyojong mengatakan jika wanita muda itulah yang memberitahunya tentang tempat yoga tersebut. Tapi dibantah lagi oleh detektif Ujang jika yang memberikan kartu nama kepadanya adalah si Bora, wanita yang sudah ditahan lebih awal yang diketahui juga teman satu SMA-nya Hyojong. Dan Bora sendiri mengakui jika dirinya telah bertemu dan memberikan kartu nama tersebut kepada Hyojong. Bingung kan? Saya juga bingung apalagi si Hyojong anjir. Tidak lupa beliau pun lalu memperlihatkan catatan perawatan kulit ilegal yang dijalani Hyojong dan terungkap fakta jika pemberian obat selama perawatan wajah itu yang berupa amfetamin dan obat tidur yang berlebihan. Di mana kedua zat ini jika tercampur dalam tubuh akan mengakibatkan halusinasi yang membuat delusi pada otak dan berakhir seperti Hyojong yang menganggap Seohye adalah Gayong. Sementara itu perihal studio memang sedang tren karena bisa membuat perempuan menjadi langsing dan cantik dalam waktu yang singkat. Wanita-wanita seperti Hyojong inilah yang dijadikan korban dengan diberi minum teh yang mengandung zat narkotika. Itulah kenapa para peserta menjadi halusinasi dan studio mencoba menutupinya dengan menyebutnya sebagai kundalini. Dan teh itu terbuat dari akar bunga yang dimaksudkan untuk mencegah efek sampingnya, bahkan meringankan penyakit otak. Tapi sebenarnya itu adalah racun yang bisa menyebabkan kematian. 단기간에 살이 빠지고 예뻐진다. 일하는 남자들이 썼죠. 최비서라고. Jiwon sendiri meninggal dan ditemukan di pinggir pantai karena overdosis. Asisten pelatih yang dihabisi Hyojong adalah kekasih dari si pelatih yoga. Sedangkan pria yang satunya lagi adalah suaminya. Dan kini sudah diamankan dan sudah mengakui semua perbuatannya. Meski sudah dijelaskan secara gamblang, rupanya Hyojong masih tidak percaya. Dan daripada gondok, si detektif Ujang ini pun memperlihatkan rekaman CCTV di studio. Tapi ternyata dia tetap mengaku ada yang ingin menghabisinya dan semua yang dia lakukan itu hanya sebuah bentuk pembelaan diri belaka. Detektif Ujang pun menyerah keluar dari ruangan karena menurutnya itu sudah tidak ada gunanya lagi. Begitulah yang terjadi saat menghadapi orang-orang yang terganggu kejiwaannya. Dan pada saat ditinggalkan sendiri itulah, tiba-tiba Hyojong komat kamit seperti mbah dukun baca mantra, namun tanpa segelas air, lampu tiba-tiba mati seketika. Dan apa yang terjadi selanjutnya? Ya, hantu wanita itu muncul lagi di hadapannya yang membuatnya berteriak meronta-ronta. Suster dan satpam bergegas masuk, ia pun mengaduh kesakitan di pergelangan tangannya dan hal itu langsung direspon oleh satpam yang membuka borgolnya. Tapi tiba-tiba
Setelah kematian Hyo Jong, detektif Ujang ini masih belum mengetahui kondisi Minyon dan ia adalah satu-satunya peserta yang belum ditemukan sampai saat ini. Kemana dirinya pergi kira-kira? Dan inilah dia si ODGJ cantik yang bermain dengan targetnya kini dan berkata Kundalini. Tamat, semoga Anda tercerahkan. Pesan yang bisa diambil dari film ini adalah obsesi diri yang berlebihan akan membutakan semua yang ada di hadapannya. Cantik bukanlah pilihan dan tidak perlu terlalu untuk diperjuangkan. Ingat, jika standar cantik dan tampan dibuat oleh manusia sesuai dengan kondisi dan di mana dia berada. Jika Anda merasa tidak cantik di lingkunganmu, mungkin standar kecantikan bukan di sini, tapi di tempat lain. Oke, saya Bray Conan dan tanpa kru yang bertugas, mohon untuk undur diri dan selamat berjumpa di alur cerita film selanjutnya.